Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di PGSD Channel UMPWR. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Karena kita masih ada di kondisi pandemi, untuk teman-teman yang berpergian tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan berkerumun, gunakan masker, dan rajin cuci tangan. Kali ini PGSD Channel UMPWR akan memberikan materi, bukan memberikan ya teman-teman, kita akan membahas materi untuk teman-teman kelas 4. Nah, untuk teman-teman kelas 4, kita akan membahas di tema 8, subtema 1, dan pembelajaran 5. Udah siap kan teman-teman? Kalau udah siap, yuk kita mulai. Ya, di subtema 1 dan pembelajaran 5 ini ada mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDB. Teman-teman, pasti kalian udah pernah dong lihat gambar peta Indonesia? Ya, pasti kalian udah pernah ya. Nah, bisa kita lihat di peta Indonesia, Indonesia itu punya banyak sekali pulau, dari Sabang hingga Merauke. Dengan banyaknya pulau di Indonesia, tentu saja Indonesia pasti punya banyak sekali penduduk. Selain banyak penduduknya, tentunya setiap daerah juga memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing ya teman-teman. Oh ya, kalian tahu kan kita tinggal di mana? Iya, kita tinggal di Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang tinggal di luar Purworejo, misal di Kebumen, Wonosobo, atau di mana. Nggak apa-apa, kita tetap satu, yaitu Indonesia ya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Indonesia punya banyak sekali pulau. Tentunya dengan banyak pulau, ada banyak sekali adat istiadat yang berbeda, bahasa yang berbeda, ciri khas yang berbeda, makanan yang berbeda, dan lain sebagainya. Karena setiap satu daerah dengan daerah yang lainnya punya keunikannya masing-masing. Nah, perbedaan ini yang harus kita hormati. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengejek, karena perbedaan itu indah. Kalian tahu kan semboyan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Nah, begitulah Indonesia. Walaupun kita punya bahasa yang berbeda, makanan yang berbeda, adat yang berbeda, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Iya, perbedaan inilah yang harus saling kita hormati, nggak boleh saling mengejek, nggak boleh saling menghina ya teman-teman. Karena perbedaan ini menjadikan kita menghargai satu sama lain. Misalnya kalian punya teman kalian berasal dari Jakarta. Kalian tentu juga tahu Jakarta dan Purworejo punya bahasa sehari-hari yang berbeda. Karena teman kalian dari Jakarta, tentu saja bahasa sehari-hari dia menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Betawi karena dia berasal dari Betawi. Kita sebagai teman, karena mungkin teman kita pengen bisa bahasa Jawa, mungkin juga kesulitan ngomong bahasa Jawa, kita sebagai teman harus saling membantu. Hanya karena kita berbeda bahasa sehari-hari, bukan berarti kita harus saling mengejek, menghina, atau bahkan menjauhi dia. Kita harus tetap tolong-menolong dan saling membantu. Nah, itu tadi tentang perbedaan budaya. Selain perbedaan budaya, setiap daerah di Indonesia juga mempunyai perbedaan bahasa, letak geografis, makanan khas, rumah adat, dan lain sebagainya. Indonesia sungguh kaya ya teman-teman. Indonesia kaya akan budaya, maka dari itu kita sebagai penerus bangsa harus menjaganya dan jangan merusak citra daerah serta negara kita. Nah, jadi begitu ya. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Ya, tadi kita udah ngomongin tentang perbedaan budaya. Ngomong perbedaan budaya, kita sebagai manusia juga punya perbedaan sifat dan karakteristik loh teman-teman. Sifat manusia itu berbeda-beda. Pada dasarnya, semua orang atau manusia itu baik. Tapi ada sifat yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya. Misalnya kayak gini, ada orang yang gampang marah, berarti dia pemarah. Ada orang yang tidak suka bekerja, berarti dia punya sifat pemalas. Ada orang yang suka menolong, rajin, sombong, jahat, egois, keras kepala. Nah, itu juga termasuk sifat manusia. Maka dari itu, kita sebagai manusia juga harus saling menghormati ya teman-teman. Jangan saling menyinggung, mengejek, apalagi berbuat jahat ke sesama manusia. Karena manusia satu dengan manusia lainnya itu berbeda. Mungkin kita suka bercanda, tapi teman kalian tidak suka bercanda. Kan malah kita jadi menyinggung teman kita. Maka dari itu, kita harus hati-hati dan tetap saling menghormati. Kita harus tetap bicara sopan, bersikap santun kepada siapapun,
agar sikap kita itu tidak menyakiti orang lain. Jadi begitu ya teman-teman. Intinya tetap satu, kita harus saling menghargai, menghormati, dan tolong menolong. Nah, kita udah bahas tentang perbedaan budaya, perbedaan sifat manusia. Seru banget ya. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita tadi udah bahas tentang perbedaan dari masing-masing daerah, perbedaan dan karakteristik manusia. Udah kita bahas semuanya. Nah, sekarang kita saatnya beralih ke cerita. Dan di sini ada cerita tentang kisah Putri Tangguh. Teman-teman, ayo kita simak ya. Kisah Putri Tangguh. Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan ketujuh lumbung padi Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen berakhir, Putri Tangguh mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai, sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Kemudian mereka semua mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguh jatuh terpeleset. Aduh, teriak Putri Tangguh. Hati-hati Bu, semalam hujan deras, jalannya menjadi licin, kata suami Putri Tangguh sambil membantunya berdiri. Gara-gara hujan jalannya licin. Perjalanan ke rumah masih jauh, bisa-bisa aku terjatuh lagi, gerutu Putri Tangguh. Kemudian Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya. Padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" "Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi," jawab Putri Tangguh. "Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika kita membuang-buang makanan," nasihat suami Putri Tangguh. Putri Tangguh tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan Putri Tangguh membantahnya. "Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah?" bantah Putri Tangguh sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen berakhir, Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguh merengek karena lapar. Akhirnya, Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika dia mendapati pancinya kosong. "Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi?" tanya Putri Tangguh dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguh pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun Putri Tangguh kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. "Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada orang yang mencurinya," kata Putri Tangguh. Kemudian Putri Tangguh membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok, ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya, Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. "Istriku, istriku, cepat kemari!" teriak suami Putri Tangguh. Putri Tangguh segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya. "Ada apa suamiku?" tanya Putri Tangguh dengan cemas. "Aku tidak tahu istriku, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya," jawab suami Putri Tangguh. Putri Tangguh dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguh pun menangis. "Apa yang terjadi pada aku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang lumbung padi di lumbung pun juga ikut menghilang," jerit Putri Tangguh. "Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padinya telah menguning," hibur suami Putri Tangguh. Keesokan paginya, Putri Tangguh mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya dia di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguh menangis seharian, bahkan ia tidak mau pulang dan menunggu sawahnya hingga tertidur.
Dalam mimpinya, Putri Tangguh didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. Hai Putri Tangguh, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan? Tanya padi-padi itu. Kau telah menghina kami, kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu, kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku, kata Putri Tangguh sambil menangis. Sekarang, kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan, kalian dapat memanen kami kembali, jawab padi-padi itu. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguh pun kembali pulang. Kemudian ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguh bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi mereka siap dipanen. Putri Tangguh juga berjanji, ia tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Tadi teman-teman, kisah dari Putri Tangguh yang menyia-nyiakan padi. Padahal padi itu kan tumbuh untuk kita panen, kemudian kita makan ya teman-teman. Tapi oleh Putri Tangguh malah dibuang-buang. Tentu saja itu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan tidak boleh kita tiru. Kalian tadi sudah mendengar cerita tentang Putri Tangguh. Nah, dalam kisah Putri Tangguh tadi, kalian pasti sudah menyimak dan tahu dong siapa aja tokoh yang ada di dalam cerita Putri Tangguh ini. Tokoh-tokoh itu ada Putri Tangguh, suami Putri Tangguh, dan anak bungsu Putri Tangguh, serta juga ada Padi ya teman-teman. Itu adalah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Kisah Putri Tangguh ini merupakan kisah legenda. Legenda itu berarti cerita rakyat ya teman-teman. Nah, cerita rakyat ini seperti yang sudah disebutkan tadi berasal dari daerah Jambi. Selain itu, di dalam cerita pasti juga ada tentang tokoh protagonis dan antagonis ya teman-teman. Nah, dalam kisah Putri Tangguh ini, kalian bisa tahu mana tokoh protagonis, mana tokoh antagonisnya? Iya, yang termasuk tokoh protagonis yaitu ada suami Putri Tangguh dan si bungsu anak Putri Tangguh. Mereka termasuk tokoh protagonis. Sedangkan tokoh antagonisnya yaitu ada Putri Tangguh. Putri Tangguh termasuk dalam tokoh antagonis karena dia itu jahat. Jahatnya kenapa teman-teman? Yaitu tadi Putri Tangguh membuang-buang padi. Sedangkan suami Putri Tangguh dan anak bungsu Putri Tangguh termasuk dalam tokoh protagonis. Kenapa? Ya karena mereka baik dan mengingatkan Putri untuk tidak membuang-buang padi. Wow, teman-teman gak kerasa ya, pembahasan untuk pembelajaran 5 kali ini udah selesai. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa diterima dan didengarkan dengan baik ya oleh teman-teman. Semangat belajar dan jangan menyerah. Oke, ya mungkin itu saja untuk pembahasan materi di pembelajaran 5 ini. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih teman-teman, jumpa lagi dalam PGSD Channel UMPWN berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.